Saya kira nggak ada masalah menceritakan begini loh, ya sebenarnya itu. Nah, kan seperti itu. Misalnya Mbak Natalia membaca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus misalnya. Nah, ini sebenarnya apa sih ayat ini? Ya. Halo teman-teman, kembali kita akan lanjutkan tanggapan kita terhadap pernyataan Saudara Sugi dari Yohanes 17 ayat 3. Dalam Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan kata dan, di mana untuk memperoleh hidup yang kekal, manusia harus mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Jadi keduanya harus dikenal. Mungkin pertanyaan kita adalah, bagaimana kita mengetahui seseorang itu mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka Alkitab kita. Dalam Yohanes 16 ayat 2, dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allahnya. Mungkin teman-teman bertanya, ayat ini tidak menjawab pertanyaan kita sebelumnya. Jawaban dari pertanyaan kita sebelumnya adalah di ayat ketiga. Yohanes 16 ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Jadi, jika dihubungkan Yohanes 17 ayat 3, arti dari kata mengenal bukan sekedar mengenal, tetapi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah jangan membunuh. Tapi, karena orang-orang di Yohanes 16 ayat 2 tidak mengenal Bapa dan tidak mengenal Yesus, mereka membunuh. Ciri-ciri dari orang yang mengenal Bapa dan mengenal Yesus adalah mereka yang tidak melakukan kejahatan. Tidak heran, dalam Matius 7 ayat 23, Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, sebenarnya siapa yang dikenal oleh orang-orang yang suka membunuh atau orang-orang yang suka melakukan kejahatan? Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saat ini saya akan menunjukkan satu contoh di mana orang yang dahulunya mengenal Bapa dan mengenal Anak, dan sekarang 180 derajat justru menyangkal Bapa dan menyangkal Anak. Bagaimana hasilnya atau buah dari menyangkal Bapa dan menyangkal Anak? Halal darahnya, ya. Catat halal darahnya. Halal darahnya, ya. Catat halal darahnya. Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Mati lah Pak. Mati tak? Saya banting-banting kau nanti. Kau mau coba sama saya? Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Kau mau coba saya nanti ya? Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari kedua mantan Kristen ini. Saya yakin dan percaya ketika mereka masih Kristen, mereka tidak mungkin mengucapkan kalimat seperti itu karena mereka mengenal Bapa dan mengenal Anak. Apalagi keduanya dulu adalah mantan pendeta. Tetapi bukan berarti kesempatan untuk mengenal Bapa dan mengenal Anak sudah tertutup untuk mereka. Pintu masih terbuka agar mereka bisa mengenal Bapa dan mengenal Anak sekali lagi. Oleh karena itu, Roh Kudus diberikan untuk pekerjaan ini. Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah jangan mengeraskan hati kita. Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman.
Tuhan memberkati. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut sang Raja, oh bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia, hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut sang Raja, oh bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya, bersedia sambut sang Raja. Oh, 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 bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Karunia, hidup yang